orang mendapatkan wahyu nabi atau rasul, berarti ya dia punya tugas untuk menyampaikan risalah tersebut, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk umat ya. Oleh karenanya yang disebutkan terkait perbedaan antara nabi dan rasul, dikatakan kalau nabi itu tidak diperintah untuk menyampaikan, sedangkan rasul itu diperintah untuk menyampaikan, dibedakan dengan perbedaan yang seperti ini, maka ini adalah perbedaan yang batil. Kan nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Nabi mendapatkan wahyu terus tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Berarti perbedaan yang seperti ini tidak punya makna. Buat apa dia diangkat menjadi nabi jika tidak diperintahkan untuk menyampaikan? Dan ini rancu para jamaah, karena kita tahu ya, nabi dan rasul itu kan punya sifat yang namanya apa? Tabligh. Tabligh sendiri artinya adalah menyampaikan. Berarti nabi pun juga sama seperti rasul, diperintahkan untuk menyampaikan. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau rasul itu mendapatkan syariat baru, sedangkan nabi itu mengikuti syariat rasul sebelumnya. Jadi rasul mendapatkan syariat baru, kalau nabi itu mengikuti syariat rasul sebelumnya, di masa sebelumnya atau yang mungkin ada di masanya. Itu perbedaan antara keduanya. Ya Habib Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita dalam suasana penuh berkah. Sekarang kita berada di bulan Maulid Rabiul Awal ya. Hampir seluruh umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun lebih dari sekedar mengenang kelahiran beliau, mari kita jadikan momen ini sebagai pintu masuk untuk memahami konsep kenabian dalam Islam. Mengapa demikian? Tentunya agar cinta kita kepada Rasulullah SAW itu bukan hanya bersifat emosional belaka, tapi juga ilmiah dan aplikatif. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kenabian atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan an-nubuwah. Ini bukan orang yang sekedar baik, melainkan langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dan menerima wahyu melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan oleh orang tersebut kepada umat. Dan kenabian ini, pangkat ini para jamaah tidak bisa diupayakan, tidak bisa diusahakan. Kalau pangkat kesolehan, pangkat kewalian, itu seseorang bisa mengupayakan dengan banyak beribadah, dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan memperbanyak amalan sunnah dan seterusnya ya. Itu pangkat kesolehan, pangkat kewalian bisa diusahakan, bisa diupayakan seperti itu. Beda halnya dengan pangkat kenabian. Pangkat kenabian ini tidak seperti itu, langsung pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi sendiri itu adalah orang laki-laki ya, yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena usaha-usaha tadi ya, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya
Mereka ini akan bertugas untuk membimbing, menjadi teladan, dan juga menjadi penjaga akidah umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Innallaha sami'um basir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat dan juga kalangan manusia beberapa rasul. Jadi istilah rasul itu berarti digunakan untuk yang terpilih dari kalangan manusia dan juga digunakan untuk yang terpilih dari kalangan para manusia. Ya. Adapun istilah nabi, ya istilah nabi. Kalau nabi berarti dari kalangan manusia saja, ya itu yang membedakan. Dan nanti akan kita sebutkan ada perbedaan antara nabi dan rasul. Namun baik nabi maupun rasul itu punya ciri utama. Punya beberapa ciri utama, diantaranya adalah setiap nabi dan juga rasul itu maksum. Maksum itu dari kata ismah, ya. Artinya terpelihara, terjaga, ya. Jadi para nabi itu terjaga, terpelihara dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Mereka terjaga, terpelihara dari melakukan perbuatan kufur, melakukan dosa besar. Begitu juga dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil ini ada rinciannya para jemaah, ya. Dosa kecil yang dipegangi oleh para ulama adalah dosa kecil yang tidak sampai menjadikan pelakunya tidak sampai menjadikan pelakunya ini hina. Artinya apa? Sebagian ulama berpendapat, ya dosa kecil yang tidak seperti itu, yang tidak sampai menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya, itu mungkin saja, boleh saja seorang nabi atau seorang rasul itu terjatuh kepada hal tersebut. Adapun kekufuran, ini tidak ada ceritanya nabi atau rasul yang terjatuh atau pernah ada fase dalam hidupnya kemudian terjatuh kepada kufuran. Oleh karenanya tidak benar kalau ada yang mengisahkan, ada yang menyebutkan, ada yang menceritakan Nabi Ibrahim itu kebingungan cari Tuhan. Tidak. Jadi semua nabi Ibrahim maupun yang lainnya, sejak mereka kali pertama mendapatkan pemahaman, itu mereka langsung tahu bahwasanya yang berhak disembah, yang layak disembah, yang wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim mempertanyakan kepada umatnya, ya, karena ada disebutkan di situ hadza rabbi hadza akbar, melihat ke bulan, kemudian ke matahari dan seterusnya. Itu di sini bukan Nabi Ibrahim itu ragu, oh ini Tuhan, ini bukan seperti itu, ya. Tetapi itu adalah istifham inkari. Jadi bentuk pertanyaan yang merupakan pengingkaran, dan itu juga dalam bahasa Indonesia kita pakai. Ketika kita mengatakan kepada orang yang kita minta untuk kita request, misalnya minta dibelikan kopi, tapi ternyata yang datang bening. Kemudian kita mengatakan ini kopi. Nah, yang seperti ini bukan menetapkan bahwasanya yang datang itu adalah kopi, melainkan ini adalah bentuk pengingkaran bahwa ini bukan kopi. Saya tadi mintanya kopi, kenapa kok dibawakan air atau dibelikan air dan seterusnya. Jadi Nabi Ibrahim terpelihara dari perbuatan kufur, begitu juga dengan para nabi yang lain. Dosa besar juga sama, tidak ada seorang pun dari kalangan para nabi dan rasul yang terjatuh kepada perbuatan dosa besar, ya. Oleh karenanya kisah terkait Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf itu tidak sedikit pun ada keinginan untuk berbuat zina, tidak ada, ya. Nabi Yusuf itu terpelihara, terjaga, suci, manusia suci, ya, tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan perbuatan zina. Dan juga dosa kecil yang menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya itu tidak terjadi kepada para nabi dan rasul. Contohnya mencuri sebutir anggur, nah ini ngutil, ya. Mengambil barang-barang kecil yang bukan haknya, ini menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya. Hal-hal yang seperti ini itu mustahil terjadi pada para nabi dan rasul.
Adapun dosa kecil yang tidak menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan jadi Nabi dan Rasul itu mereka bersih dari perbuatan dosa kecil walaupun tidak menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya. Bahkan sebagian ada yang mengatakan makruh pun Nabi dan Rasul itu tidak akan terjatuh kepada hal tersebut. Tapi ini bukan pendapat yang mu'tamad, bukan pendapat yang dipegangi. Yang dipegangi adalah bahwa Nabi dan Rasul itu boleh saja terjatuh kepada perbuatan dosa kecil, tetapi tidak menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya. Dan setelah itu mereka seketika diberikan peringatan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung bertaubat dan mereka ini ya tidak sampai dijadikan teladan oleh umatnya dalam hal tersebut. Yang dijadikan contoh di sini misalnya kisah Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar perintah pantangan atau larangan Allah Subhanahu wa taala untuk makan buah terlarang di surga, itu disebutkan dalam Al-Qur'an kisah tersebut. Kemudian juga kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ya, ketika beliau ini pergi meninggalkan kaumnya sebelum minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang seperti ini merupakan contoh ya perbuatan dosa kecil tetapi tidak menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya. Kemudian Nabi dan Rasul ini ciri utama berikutnya adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik, secara anatomi, secara kemakhlukan, secara ciptaan mereka sama dengan kita manusia ya, tidak ada bedanya. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka lelah, mereka ya, menyalurkan kebutuhan biologis dan seterusnya, itu sama dengan kita, sama-sama manusianya. Yang membedakan adalah mereka ini turun kepada mereka wahyu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul diperintahkan untuk mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Jadi katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku ana basyarum mithlukum, saya adalah sama manusia kayak kalian gitu, kepada umatnya. Tapi bedanya adalah yuha ilai ya, diberikan wahyu kepada saya, turun kepada saya malaikat Jibril ya. Jadi yang mensyariatkan, yang menentukan hukum itu adalah para nabi dan rasul. Ini enggak ada kecuali ada pada nabi dan rasul. Kemudian yang berikutnya adalah mereka semuanya menyampaikan risalah kenabian, ya, menyampaikan risalah. Jadi ketika mereka mendapatkan wahyu, ya mereka tidak disimpan hanya untuk dirinya sendiri. Orang mendapatkan wahyu nabi atau rasul berarti ya dia punya tugas untuk menyampaikan risalah tersebut, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk umat ya. Oleh karenanya yang disebutkan terkait perbedaan antara nabi dan rasul, dikatakan kalau nabi itu tidak diperintah untuk menyampaikan, sedangkan rasul itu diperintah untuk menyampaikan, dibedakan dengan perbedaan yang seperti ini, maka ini adalah perbedaan yang batil. Kan nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Nabi mendapatkan wahyu terus tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Berarti perbedaan yang seperti ini tidak punya makna. Buat apa dia diangkat menjadi nabi jika tidak diperintahkan untuk menyampaikan? Dan ini rancu para jamaah, karena kita tahu ya, nabi dan rasul itu kan punya sifat yang namanya apa? Tabligh. Tabligh sendiri artinya adalah menyampaikan. Berarti nabi pun juga sama seperti rasul, diperintahkan untuk menyampaikan. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau rasul itu mendapatkan syariat baru, sedangkan nabi itu mengikuti syariat rasul sebelumnya. Jadi rasul mendapatkan syariat baru, kalau nabi itu mengikuti syariat rasul sebelumnya, di masa sebelumnya atau yang mungkin ada di masanya. Itu perbedaan antara keduanya, karena memang beberapa nabi itu hidup sezaman ya. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi
Ismail dengan Nabi Ishak, karena memang beliau berdua ini adalah putranya. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun, karena memang mereka berdua ini bersaudara ya. Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini juga sezaman, karena mereka ini sepupuan begitu. Nah, jadi seperti itu. Perbedaannya adalah Rasul membawa syariat baru, sedangkan Nabi itu mengikuti dan menyampaikan syariat Rasul sebelumnya. Contoh Nabi itu adalah Nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel, Bani itu anak ya, keturunan. Israel itu Nabi Yakub para jamaah. Jadi Bani Israel itu maksudnya adalah anak-anak atau keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Itu diutus kepada mereka nabi yang sangat banyak sekali. Namun nabi-nabi dari kalangan Bani Israel ini mereka tidak membawa syariat baru. Mereka hanya nabi, bukan rasul. Mereka itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Itu ya. Jadi para nabi dari kalangan Bani Israel ini mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi kalau Nabi Musa ini nabi sekaligus rasul, sedangkan mereka para nabi dari kalangan Bani Israel itu hanya nabi bukan rasul. Gitu. Kemudian yang penting untuk kita ketahui yaitu ya tadi pembahasan mengenai konsep kenabian dalam Islam terkait nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini istimewa, di antara keistimewaan beliau adalah sebagai penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi yang diutus ya, tidak ada nabi yang diutus setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah tidak ada orang yang diangkat menjadi nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun nabi yang masih hidup setelah Nabi Muhammad SAW ada Nabi Isa alaihissalam masih hidup, beliau diangkat ke langit pertama. Kemudian ada Nabi Khidir. Nabi Khidir ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan rajul soleh, ya, orang soleh wali, tidak sampai kepada Nabi. Tetapi pendapat yang dipegangi adalah Khidir ini seorang Nabi, tapi bukan Rasul, dan beliau masih hidup sampai sekarang. Ya. Keduanya ini masih hidup, tetapi diangkatnya itu sebelum diangkatnya menjadi nabi itu sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada kontradiksi ya. Yang terakhir diangkat menjadi nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan ini yang selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Muhammad ini bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi beliau adalah seorang Rasul Allah dan penutup para nabi. Kenapa kok di sini ada kata aba ahadim mir rijalikum, bapak dari salah seorang di antara kalian? Karena ada kisahnya nih para jamaah. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu mengangkat seorang anak, ya, Zaid bin Sabit atau Zaid bin Harithah begitu ya. Kemudian Zaid ini punya istri namanya Zainab bintu Jahash begitu. Ya. Jadi dinikah oleh Zaid, tetapi si Zainab ini tidak senang begitu dengan Zaid ini. Akhirnya cerai begitu. Cerai kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi ini perintah dari langit langsung ya, bukan karena Rasul menginginkan begitu. Jadi dinikahkan langsung oleh malaikat ya. Zainab bintu Jahash ini ya. Kemudian orang-orang yang hidup di masa Rasul, orang-orang kafir Quraisy di masa beliau ini itu membuli Rasulullah SAW. Ini bagaimana ini? Muhammad kok menikahi mantan istri dari anaknya sendiri. Padahal Zaid ini bukan anak kandung Rasulullah SAW, tapi diangkat menjadi anak, sehingga dibantah dengan turut ayat ini, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Jadi Muhammad ini bukan bapak dari laki-laki di antara kalian ya. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad ini
dari segi diutus, istimewanya beliau adalah diutus untuk seluruh umat manusia. Diutus untuk seluruh umat manusia, ya. Dan Nabi ini adalah Nabi akhir zaman. Beda halnya dengan Nabi-Nabi di masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi di masa itu ya diutus kepada orang di daerahnya saja, ya. Seperti itu. Kalau Nabi Muhammad tidak, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Oleh karenanya di masa sebelum Nabi Muhammad itu kan ada kadang 2 orang Nabi di zaman yang bersamaan, begitu. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Jadi diutus untuk seluruh umat manusia, ya. Dan beliau ini memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang enggan untuk beriman kepadanya. Berikutnya yang merupakan keistimewaan Nabi Muhammad adalah bahwasanya beliau ini mendapatkan mukjizat yang paling banyak, ya. Mendapatkan mukjizat yang paling banyak dan yang paling utama dari mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat yang abadi, bisa kita lihat sampai sekarang, ya. Di antara kemukjizatan yang bisa dilihat di dalam Al-Quran adalah kemukjizatan sejarah dan perkara yang gaib. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu kan disebutkan kisah-kisah masa lalu yang itu tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang yang ummi. Ummi itu artinya adalah la yaqra ma yuktab, tidak bisa membaca apa yang tertulis, ya. Jadi beliau ini berarti informasi yang beliau dapatkan itu bukan diketahui dengan beliau menelaah kitab, baca kitab, tapi itu turun langsung dari malaikat Jibril, begitu. Jadi Nabi Muhammad ini tidak membaca, para jamaah, ya. Beliau ummi dengan pengertian tadi, tidak membaca, dan ini bukan aib. Kalau pada haknya Nabi Muhammad SAW ini bukan aib, dan beliau mendapatkan informasi yang begitu banyak, ya. Oleh karenanya informasi ini tidak beliau dapatkan kecuali dari malaikat Jibril, bukan dari literatur, baca buku dan seterusnya. Dan dalam Al-Quran itu disebutkan tentang kisah-kisah masa lalu, hal-hal gaib, ya, dan terbukti kebenarannya. Di antaranya adalah kisah tentang kekaisaran Romawi, ya, atau dalam Al-Quran itu disebut dengan Ar-Rum. Al-Quran sendiri itu, ya, menyebutkan bahwasanya Romawi ini akan memperoleh kemenangan, ya, atas Persia. Dan itu pada saat ayat ini turun itu belum terjadi. Kemudian beberapa tahun setelah ayat ini turun, hal tersebut terjadi, dan itu diabadikan dalam surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Jadi Romawi ini mengalami kemerosotan, begitu dikalahkan. Namun beberapa waktu setelah turunnya ayat ini, Romawi ini mengalami kemenangan atas Persia. Kalau di zaman dulu itu kan ada 2 imperium besar, ada Romawi, ada Persia, ya. Nah, Al-Quran sudah memprediksi itu, dan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW adalah beliau ini menyempurnakan akhlak manusia dan juga menyempurnakan syariat para nabi sebelumnya. Jadi dalam hadis disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara misi utama beliau itu adalah menyempurnakan akhlak manusia, ya. Jadi Nabi Muhammad dan juga para nabi sebelumnya itu tidak hanya menyampaikan wahyu, tidak hanya memberitahukan tentang risalah yang mereka terima, tetapi mereka semuanya juga menghidupkan nilai-nilai kenabian, kejujuran, kasih sayang,
kesabaran, dan juga keberanian dalam dakwah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait momentum Maulid sendiri ya. Jadi kita mengupayakan momen seperti ini adalah momen untuk kita memahami kenabian ya, bukan sekedar mengenang kelahiran, oh bulan ini Rasul dilahirkan hari Senin, bulan Rabiul Awal tanggal 12. Tapi kita juga merenungi apa sebenarnya misi dari kenabian ini. Tidak cukup hanya sekedar bersolawat ya, apalagi bersolawat yang dicampur adukan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan agama begitu ya. Tapi lebih dari itu ya, kita harus meneladani perjuangan beliau ya. Bagaimana beliau memprioritaskan urusan-urusan ukhrawi atas urusan duniawi dalam kehidupan beliau. Ya. Di sini saya sebutkan beberapa misi utama kenabian beliau dalam Islam. Yang pertama tentunya adalah Rasul ini menyeru kepada tauhid. Ini misi paling mendasar dari setiap nabi, mengajak umat manusia hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala hal bentuk kemusyrikan, bentuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Jadi tugas para nabi dan juga rasul adalah untuk mengajak umat manusia supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dapat disimpulkan para jamaah, semua nabi dan rasul dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan, dalam urusan tauhid itu sama ya. Mereka semuanya hanya mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya mengajak hanya untuk memeluk agama Islam. Nabi Ibrahim seorang muslim, Nabi Musa seorang muslim, Nabi Isa juga sama seorang muslim. Tidak dikatakan Nabi Musa ini menyebarkan agama, Nabi Musa menyebarkan agama Yahudi, tidak. Tidak dikatakan Nabi Isa menyebarkan agama Nasrani, hanya Nabi Muhammad yang menyebarkan agama Islam, tidak. Mereka semuanya muslim ya. Mereka semuanya mengajak kepada Islam, mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beda itu adalah syariatnya ya. Ya, tata cara peribadatannya. Kalau kita sholat 5 waktu, mereka mungkin ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Yang bedakan itu ya. Kalau kita tidak boleh menikahi saudari kita sendiri, tapi kalau umat terdahulu di masa Nabi Adam umpamanya itu boleh menikahi saudaranya sendiri ya, dengan ketentuan bukan satu kandungan. Kemudian yang berikutnya, misi kenabian itu adalah menyampaikan wahyu dan syariat ya. Mereka ini ketika menyampaikan itu bukan berdasarkan hawa nafsu mereka, maunya seperti ini, mendapatkan jabatan atau kekuasaan, bukan, tetapi mereka ini menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi Rasul itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diturunkan kepada mereka. Jadi dalam menentukan halal, haram, boleh, tidak boleh, wajib, sunnah dan seterusnya, itu semuanya adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wahyu ini ya mencakup urusan akidah, ibadah, akhlak, hukum sosial, ya, semuanya ini wahyu. Karena memang Islam itu kafah, mengatur segala hal terkait urusan manusia, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, bahkan pada saat tidur sekalipun. Kemudian berikutnya adalah menjadi teladan bagi umatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ya sudah seharusnya kita contoh begitu. Kecuali hal-hal yang memang khusus, yang spesial hanya berlaku bagi beliau. Orang mungkin hanya melihat, oh Rasul ini kan istrinya sampai 9 ini. Jangan dilihat itunya saja, itu yakhtassu bihi, sesuatu yang khusus bagi Nabi saja ya.
ya, karena memang beberapa hukum itu khusus bagi beliau. Ada juga yang lain yang khusus hanya berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah menyambung puasa. Jadi kalau kita ini tidak boleh menyambung puasa. Orang tidak makan sama sekali 2 hari, 3 hari, 4 hari kalau kuat ya. Tidak makan sama sekali tidak boleh. Jadi harus berbuka. Kalau kita umatnya itu seperti itu. Tetapi kalau Rasulullah itu boleh seperti itu para jemaah. Pernah suatu ketika ada orang meniru Rasulullah SAW dalam hal ini, kemudian ditegur oleh Kanjeng Nabi. Kemudian orang ini bertanya balik, bukankah Anda melakukan itu wahai Rasulullah? Kemudian dikatakan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya kondisi beliau itu beda. Beliau ini di waktu-waktu tertentu itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu menahan lapar dalam waktu yang lama. Jadi ini khusus berlaku bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lain juga yang khusus berlaku bagi Rasulullah itu adalah boleh berdiam diri di masjid dalam keadaan junub. Kalau kita tidak boleh. Ya, laki-laki yang junub, misalnya bermalam di masjid, bangun-bangun kok mimpi basah, maka dia harus keluar dari masjid, mandi, kemudian masuk lagi. Tapi kalau Rasulullah, ya, berdiam diri di masjid dalam keadaan junub itu hukumnya boleh. Nah ini hal seperti ini itu spesifik, khusus berlaku hanya bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ketika dikatakan meneladani Rasulullah, itu adalah hal-hal yang memang harus kita teladani para jamaah. Hukum-hukum yang berlaku, ya, yang berlaku bagi umatnya. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Menjadi suri teladan yang baik. Rasul seperti itu, ya, dan itu harus kita upayakan. Oleh karenanya meniru Rasulullah dalam banyak hal, ya. Cara makan beliau, cara tidur beliau, cara berbicara beliau, cara jalan beliau dan seterusnya, cara beliau memperlakukan istri-istrinya, cara beliau memperlakukan anak kecil dan seterusnya, ya. Itu memang harus kita teladani. Kemudian yang berikutnya adalah memberi kabar gembira dan peringatan, basyirau wa nadhira. Jadi memang seperti itu tugas utamanya Nabi dan Rasul, menyampaikan orang yang beriman akan mendapatkan surga, orang yang enggan untuk beriman dia akan masuk dalam neraka. Emang seperti itu. Kita umat Islam ini percaya kepada perkara yang gaib, ya. Tapi kan tidak tanpa mengabaikan akal. Kita percaya ke perkara yang gaib itu tanpa mengabaikan akal, karena Rasul itu, ya, ketika membawa kabar-kabar seperti itu, beliau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya bukti. Buktinya adalah mukjizat yang didapatkan oleh beliau. Jadi di dalam kondisi tertentu itu Nabi Muhammad dan juga para nabi yang lainnya itu ditantang oleh umatnya. Kamu seorang nabi, Anda seorang rasul, apa buktinya kalau Anda ini seorang nabi dan rasul? Kemudian Rasul mengatakan, kalau misalnya terjadi seperti ini dan seperti ini, apakah engkau bersaksi aku adalah seorang rasul? Kemudian orang itu mengatakan iya umpamanya, iya. Maka Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan apa yang beliau klaim kenabian atau pengakuan beliau sebagai nabi itu supaya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memunculkan peristiwa atau kejadian luar biasa pada diri beliau. Nabi Soleh alaihissalam umpamanya itu ditantang oleh umatnya, apabila engkau adalah seorang nabi, seorang rasul, coba keluarkan dari bongkahan batu besar ini, ya, induk unta dan juga anaknya. Nabi Soleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan hal tersebut, ya. Nah, jadi itu, ya, para jemaah. Kemudian Nabi Muhammad dan juga para nabi yang lainnya itu juga misi kenabiannya ini mencakup pembelaan kepada kaum yang tertindas, menegakkan keadilan sosial. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam ini kan diutus untuk membebaskan Bani Israel dari kezaliman tirani Fir'aun, ya. Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya beliau juga yang memperjuangkan
hak-hak kaum miskin, anak-anak yatim, kemudian perempuan-perempuan yang terzolimi di tengah masyarakat jahiliyah. Dan tentunya mereka juga punya misi kenabian berupa mendidik dan mengajarkan ilmu dan hikmah, serta berperan dalam menyucikan jiwa manusia dari sifat-sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Jadi ada beberapa poin di sini. Yatlu alaikum ayatina. Jadi Rasul, begitu juga para Rasul sebelumnya, tugasnya adalah diantaranya yang pertama yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzakkikum, mensucikan kalian tentunya dengan cara mereka beriman ya. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian kitab dan juga hikmah ya. Berarti tidak hanya Al-Quran, berarti ada yang selain Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur yang turun pada nabi-nabi terdahulu ya. Hanya saja kalau sekarang yang masih masih orisinil itu hanya Al-Quran, yang lainnya mengalami ya, penyelewengan. Kemudian wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan kepada kalian hal-hal yang sebelumnya tidak kalian ketahui. Orang itu tidak bisa ketika dia hanya berdiam diri di kamar atau merenung di tempat yang sunyi senyap begitu, pergi ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian, kemudian dia mendapatkan pengetahuan bahwasanya ada kewajiban namanya sholat gitu, nggak bisa orang seperti itu. Ada kewajiban yang namanya puasa bulan Ramadan, nggak bisa. Ini harus ada orang yang menyampaikan kepada orang tersebut, dan ini sumber utamanya adalah orang ini sebagai nabi dan rasul begitu. Kemudian yang berikutnya adalah rahmat bagi alam semesta ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi diutusnya Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi alam semesta karena beliau menunjukkan, mengarahkan kepada jalan yang benar. Dan sungguh beruntung orang yang mau beriman, yang mana iman ini merupakan syarat orang ya mendapatkan surga ya dalam keyakinan kita. Dan orang ini akan beruntung mendapatkan rahmat di akhirat, kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Beda halnya kalau orang tidak mau beriman, enggan beriman ya, menolak dan ingkar dengan kenabian atau kerasulan orang yang diutus di masanya, maka orang ini akan mendapatkan siksa di neraka untuk selama-lamanya. Jadi Rasul ini adalah diutusnya beliau adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena membawa kebenaran, mengajarkan kebaikan ya. Yang ini merupakan syarat seseorang masuk surga, tempat yang dipenuhi dengan banyak kenikmatan. Oleh karenanya para jamaah ya, di sini nilai-nilai kenabian yang bisa kita refleksikan adalah akhlak mulia ya. Mari kita contoh beliau berakhlak yang baik, kemudian juga sikap bijak dalam berdakwah, kemudian juga model kepemimpinan yang spiritual, membimbing umat dengan kasih ya, bukan menggunakan power atau kekuasaan. Dan momen Maulid ini mari kita menjadikan momen tersebut sebagai momen untuk menjadikan Nabi sebagai teladan hidup, bukan hanya simbol. Kemudian kita berupaya untuk menghidupkan sunnah beliau dalam keseharian. Kita juga menyebarkan nilai kenabian dalam dakwah dan pendidikan serta sosial ya. Mari kita perkuat akhlak kita perdalam ilmu kita, dan kita perluas dakwah kita ya. Hidup hanya sekali, tentunya harus berarti ya. Orang ini akan senantiasa diberikan kesempatan selama dia masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hidup yang hanya sekali ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Tentunya kita semua tahu bahwasanya hidup ini hanya untuk sementara, bukan untuk selama-lamanya, dan Rasul sudah memberitahukan kepada kita bagaimana kita ini menyikapi hidup kita.
Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar itu ya mendapatkan wejangan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau, kun fid dunya, jadilah engkau ini di dunia ini ya ghariban, seperti orang asing. Jadi kita ini jangan sampai lalai, jangan sampai lupa bahwasanya kita di dunia ini enggak untuk selama-lamanya ya. Orang asing bagaimana? Orang asing kan ya sudah, dia ingin sampai ke tujuan tertentu, dia sampai di suatu daerah, dia nggak ngeriwui apa ya, tidak menyaingi, tidak berkompetisi dengan orang daerah itu, karena bukan itu yang dia cari. Dia mau menuju ke tempat tujuan dia. Jadi dia tidak menyaingi orang daerah situ, tidak nyenggol orang situ, ya sudah, dia sekedar lewat di situ ya, memenuhi kebutuhannya dan seterusnya, kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi nasihatnya Rasulullah seperti itu, kun fid dunya ka'annaka gharib, seakan-akan kau ini adalah orang asing. Orang asing kondisinya seperti itu ya. Jadi tidak terlalu sibuk dengan urusan mereka dan seterusnya ya. Tidak menyaingi mereka ya, tidak bangun rumah di situ, tidak menikah di situ ya, karena memang ya idealnya kan kayak gitu, karena memang dia bukan itu tujuannya, dia sekedar numpang lewat itu aja. Atau bahkan lebih lagi, Rasul mengatakan awa'abir sabil, atau orang yang hanya sekedar lewat begitu saja ya. Sampai dibahasakan itu, kita di dunia ini ya itu kayak orang berteduh di pohon kemudian lanjut lagi perjalanan. Nah, seperti itu. Oleh karenanya semuanya harus mengarah ke situ. Kita amalkan perkataan riwayat yang disebut oleh para ulama, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi ini bukan ini seimbang ya, kalau di dunia itu harus seperti ini, enggak, bukan. Tapi ini tidak menunjukkan kecuali prioritas ya. Kan disebutkan di riwayatnya kan kayak gini, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi bekerjalah, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya ya. Sedangkan untuk urusan akhirat, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok engkau sudah meninggal dunia. Ini artinya para jamaah bukan mumpung di dunia wis gampang sampai urip sampai saurip-uripe. Bukan seperti itu, tapi ini prioritas. Kalau kita misalnya dalam urusan duniawi, untuk pendekatan ya, untuk menganalogikan, kita mendapatkan dua tugas dari bos kita, dari pimpinan kita, tapi deadline-nya beda. Deadline-nya beda. Jadi ini kalau ini Mas, Pak harus selesai besok. Kalau ini akhir tahun tidak apa-apa. Itu berarti yang prioritas yang mana itu? Tentunya yang harus selesai besok kan. Malamnya langsung pulang kebut ya, dikerjakan ya, ngelembur dan seterusnya. Lah, urusan, artinya hadis ini atau riwayat ini untuk urusan terkait urusan akhirat itu jangan ditunda-tunda. Ya. Ka'annaka tamutu ghadan. Wah, mumpung ada duit nih, segera haji. Ya, karena apa? Siapa tahu besok udah meninggal. Urusan sholat nih, segera dikerjakan, siapa tahu setelah ini meninggal. Jadi urusan akhirat itu jangan ditunda-tunda, itu maksudnya. Tapi kalau untuk urusan dunia, gampang. Mau rihlah, mau rekreasi, mau senang-senang, mau healing-healing, bisa kapan-kapan itu, nggak harus sekarang, bisa kapan-kapan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya adalah urusan akhirat jangan ditunda-tunda. Kalau urusan dunia ditunda-tunda nggak ada masalah, karena seakan-akan kita hidup ini selama-lamanya, bisa tahun depan, 5 tahun lagi dan seterusnya. Mungkin itu para jamaah ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Maulid ini ya. Dan terakhir poin yang saya sampaikan adalah peringatan Maulid ini boleh ya. Peringatan Maulid ini boleh dengan kajian seperti ini, dengan berbagi makanan, dengan membaca sholawat Nabi, dengan membaca sirah Nabi, dengan ngumpulin orang-orang untuk melakukan perbuatan baik, dengan khatmil Quran, ini semuanya boleh. Walaupun tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena bukan kaidah ya, bukan sesuatu ditinggal oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul lantas haram, enggak ya, bukan itu kaidahnya ya.
Jadi tarkus syai'i la yadullu ala hurmatihi, ya. Sesuatu itu ditinggalkan tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu itu haram, seperti itu. Dan Rasul memberikan kaidah dalam hadis itu disebutkan, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi barang siapa mengada-ngada urusan dalam agama kami yang bukan bagian dari kaidah agama kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Oleh karenanya, ya, perkara yang baru atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan bid'ah itu tidak melulu dolalah atau sayyi'ah, ada juga yang baik. Ya, seperti peringatan Maulid Nabi begitu. Seperti kalau kita ada Al-Qur'an yang kita baca itu kan ada harokatnya, ada titiknya. Titik yang menunjukkan mana ba, mana ta, mana sa. Titik itu yang di masa dulu tidak ada para jamaah. Titik yang membedakan antara jim, ha dengan kho. Di masa dulu, di masa Rasulullah tidak ada itu. Tapi itu adalah inovasi. Bahasa mungkin kalau mau dibuat inovasi, bid'ah. Tapi bid'ah yang bagus, ya, yang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan agama. Peringatan Maulid Nabi juga sama seperti itu. Apa sih yang kita kerjakan? Kan halal yang baik, gitu kan. Dan Rasul sendiri juga ditanya karena Rasul itu melaksanakan puasa pada hari Senin. Melaksanakan puasa pada hari Senin. Ditanya, kenapa Anda mengerjakan puasa pada hari itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Yang mananya adalah hari itu adalah hari aku dilahirkan. Artinya Rasul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kelahirannya yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Nah, kita mensyukuri kelahiran beliau dengan merayakannya supaya generasi penerus kita ini tahu siapa beliau, perjuangan beliau, sepak terjang beliau, dan seterusnya. Jadi itu para jamaah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita istiqomah, ya, kita bermanfaat, ya, untuk sesama kita, ya. Sisa usia kita ini mudah-mudahan, ya, tetap dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mampu untuk mendalami, ya, dalam meneladani baginda Rasulullah SAW. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Monggo mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan terkait tema, monggo. Sabus. Mau kalau mungkin ada yang mau ngobrol setelah doa, monggo silakan. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti.